Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Loh, kita siap ditugaskan, kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa Cabai nggak- mahal. Man, Cabai mahal. cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai Jangan mahal, jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya ini sudah bilang, Pak. Jalan. Saya itu tiap minggu Program itu jalan. Namun Ferdinand Huta Heian membantah pernyataan dari Waketum Joman. Menurut politisi PDIP, pernyataan dari Waketum Joman terlalu tinggi di atas langit dan semua wacana itu terlalu indah dan terlalu manis, jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ketika produk dari para petani malah membusuk disebabkan tidak ada yang mau membeli hasil kerja keras dari si petani. Apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan Sebentar. 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Enggak, saya pikir ini harus adil. Oh, Jadi iya, apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Jokowi Saya pikir itu pandangan adalah mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur presiden pikiran terkorup kita. di dunia versi OCC RP, Mas. Versi OCC RP. Apa itu OCC RP? Oke, Aiman saya tidak OCC ingin. RP itu hanya melakukan polling. Oke, saya tidak. Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Mas, saya sebelum Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga omong kosong, Nggak pantas Prof. ngomong cuat-cuat. Nggak pantes. Terjadi perdebatan seru antara pembela Jokowi Andi Aswan dan Krisyanto Yenoni dengan pengamat politik ekonomi Ihsanuddin Nursi di program Rakyat Bersuara. Kedua pecinta Jokowi ini disikat habis oleh Ihsanuddin Nursi, dibuat nyaris tak berkutik saat diberi kuliah gratis 7 hari 7 malam. Ihsanuddin Nursi menyemprot dua pemuja Jokowi ini hanya omong kosong dan harus berbicara dengan data, jangan asal nyeblak, yang membuat para relawan Jokowi jadi bahan tertawaan para penonton yang hadir di studio. Apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan Sebentar. 24%. Saya tidak bicara Sudah, omong kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya Enggak, fair. saya di situ. tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang- kita merasakan. Oke, Kita saya- merasakan. Izin, Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin, Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda kata
Anda katakan, Prof, tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya Ya nggak kira apa-apa, logikanya logika keliru. keliru. Mudah-mudahan logika Anda Keliru. benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, Mas, yang saya bicara tadi, bukan sebentar, ilustrasi, Mas. itu real. Mas, Kasihan deh, logika gue Sebentar. keliru. Sorry ya kalau logika gue Sebentar. keliru. Sorry. Mas. Woi, woi. siapa namanya? Yang Mas saya On. Bung Roy Suryo tadi mengatakan mempunyai 5 ijazah asli dari teman-teman yang seangkatannya Pak Jokowi. Kenapa tidak dibawa pada waktu gelar perkara? Tunggu dulu sebentar. Satu ya, kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Jokowinya juga nggak pernah bawa. Nah itu kan jawaban yang gak cerdas. Oh iya kan, cerdas nggak saya Mas? Jokowi sampai hari Saya nggak pernah tanya, menentukan. kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa menampilkan novum baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Oke. Satu, tunggu dulu. Yang Betul kedua, nggak? Betul nggak? Jawaban saya enggak. Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. kata siapa? Barreskrim sudah terima yang asli. Disitulah diuji dengan analog, Nggak ada. dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda masuk yang ke mengatakan ruangan. bahwa Anda, ya kan? Anda mengatakan yang diuji Bang adalah Andi, Anda analog, masuk ke bukan ruangan analog. gelar perkara nggak? Saya ada di belakang, saya dengar. Saya dengar. Dengar nggak bisa. Saya dengar, saya di belakang. Angka 10. Angka 10 saya ada. Anda yang bercerita, yang bohong itu Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang nggak membagi masuk, nggak sebuah lihat tugas. kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke? Saya tanya, kenapa Anda tidak bawa? Perdebatan Andi Aswan dengan Roy Suryo semakin memanas dalam pusaran kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang terus bergulir tiada henti. Andi Aswan sebagai pihak yang selalu membela Jokowi sering menjadi olok-olok di dalam perdebatan karena narasi pembelaan yang disampaikan hanya berdasarkan perasaan, bukan logika dan berbasis ilmiah. Aswan selalu jadi bulan-bulanan oleh Roy Suryo CS demi melindungi sang tuan besar yang selalu berlindung di balik relawannya. Mas Suryo, untuk menangani kasus ijazah Joko ini sejak kapan? Tanya ke siapa? Saya. Ya, mengecek ini. Pas Saya ngecek semenjak si orang namanya Dian Sandi itu memposting pada Bohong. 1 April. saya punya data Anda di Twitter. Tolong ditampilkan. Loh, nggak apa-apa, itu kan saya komen aja. Iya, tolong ditampilkan. Silakan tampilkan. Oke. Sekarang saya tanya, itu Twitternya siapa? Oke, tuh. Februari 24, 2020. Ya. KRMT Roy Suryo. Oke. Bentar, saya baca. Oke. Februari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, Apa yang salah dengan itu? ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya. Nah, iya, kenapa Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu kalau ini kan fotokopi. Ya, selama Pertanyaannya kan ini salah. bohong. Pertanyaannya Karena salah. Anda ingin men-switch untuk Enggak kan? Dian Sandi. Apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Ya, jadi lihat kan, sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada seusuan, itu konferensi lah yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Ya, artinya Jogja. Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang dikefulit oleh Dian Tak Sandi. bisa Anda berbohong. Ini Nggak sudah ada jelas ada bohong. bukti. Oke, Apa Nggak yang ada Anda katakan bohong? Gak ada bohong. Terus Ini apa bukti. salahnya? Ini Apa bukti. salahnya? Bagaikan orang yang kekurangan pikiran, meskipun sudah dipermalukan berkali-kali, para termul ini tetap cuek bebek terhadap olok-olok, sindiran, dan kritik tajam yang ditujukan kepada mereka. Hal ini tidak membuat mereka kembali ke jalan pikiran tanpa ada feodalisme yang mengiringinya. Malahan mereka semakin ngotot dan brutal dalam membela majikannya, sang bos peternakan, yang tak berani menghadapi rakyat dengan pikirannya sendiri. Apa Kenapa salahnya? ini menjadi penting? 2020 dan 2021. Saya tanya, sejak kapan meneliti ini? Yang saya teliti Dian Sandi itu 1 April. Kan Anda nggak tanya yang ini. 2025. Loh iya, 1 Tapi April Anda sudah 2022. memposting itu 2020. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Bukan masalah. Anda Ini sudah saya posting meneliti ini ketika Jokowi sudah masih meneliti jadi presiden. 2020. Oh, nggak ada Artinya bukan masalah. 2025. Nggak ada masalah. Artinya apa? Apa yang bisa Artinya disampaikan? apa? Artinya ya dia sudah melakukan hal ini 2020 bukan pada saat 2025. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Enggak, Bener kan? konsekuensinya Nggak ada apa? masalah. Ya, nggak boleh masalah ya. Benar kan? Lu nggak ada masalah. Nggak, saya tanya benar atau tidak 2025 baru ini? Ini memang Gini posting. Bang Eman, Nggak ada saya yang ingin salah. ini biar tegaskan aja. Nggak ada yang salah. Andi
Andi Aswan ingin Aneh buktikan bahwasanya kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswan ingin bilang bahwasanya Roy Suryo cari kambing hitam. Itu tolong orang juga bisa mengerti. Kalau analisis tuh saya dari satu objek tuh saya analisa hasilnya keluarnya ini. Itu komentar aja dan tidak ada analisis sama sekali tuh, gak usah dijawab. Saya udah jawab tadi ya. Jadi clear. Jadi saya hanya ingin nerangkan Mas Aiman, tolong cerdas dikit, gunakan otak dikit. Ya, dalam membaca tweet. Orang baca tweet ada yang komen biasa, ada yang menganalisis, ada yang memastikan. Itu hanya komen aja, nggak ada apa-apanya. Tadi saya bilang tadi mereka udah menempuh semuanya. Mungkin ke MK. Nanti kalau di MK mungkin cari dukun. Mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ini pribadi saya. Karena mereka ini galak-galak banget nih. Ini kesempatan saya untuk berbicara menyadarkan mereka ini. Anda nggak protes tuh sama lawyer? Masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar, nggak apa-apa. Ini Jadi gini, jangan didengarkan. Kalau yang terakhir itu saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk suicide segala macam nggak boleh. Saya harus sampaikan itu karena tidak boleh. Ini di layar saya. Tapi tidak boleh ada kata-kata suicide bunuh diri. Saya koreksi, tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya, ini yang ibu-ibu tampil di sini, ya, boleh kan? Ya memang kebanyakan di pihak oposisi. Pada saat Tom Lembong keluar penjara, nongol, semua nongol. Kumpulan pengacara mediocre pembela Jokowi dan pembela pemerintah yang diwakili pengacara kelas receh Farhad Abbas dan Rasman Nasution beserta relawan sok pintar David Payung dipermalukan oleh Aiman beserta narasumber yang hadir di studio di acara Talkshow Politik. Trio kuek-kuek pembela Jokowi ini dibabat habis dalam forum diskusi karena selalu membela dengan otak kosong. Para termul akan menjilat dan membela pemerintah dengan membabi buta. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu. Karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Kecuali dia bicara soal lain, itu kan masih di dalam. Klien saya 99,9%, tidak melebihinya. Tidak. Karena saya rely on dengan his expertise dan kemudian pengujian yang sudah dia lakukan, itulah kesimpulannya. Kita tidak pernah berubah. Karena saya lanjutkan ya. Anda kok main ngancam-ngancam laporan? Inilah susahnya kita. Ini ya, satu, ini produk jurnalistik. Tidak boleh dikriminalkan. Kedua, saya advokat yang sedang membela kliennya. Ya, enggak apa-apa. Ketiga, ada kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau Anda main pihak yang paling berkeberatan adalah itu kualitas Anda ya seperti itulah. Polda Metro Jaya. Bayangkan. Tidak bisa. Penyidik Dirkrim Pak Sarsani itu yang menurut kami ya. Anda kemarin kan mau jadi broker kan. Ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Dalam momen ini, Refli Harun dan Roy Suryo membabat habis pengacara cari panggung Farhad Abbas yang membela penguasa tanpa keilmuan, hanya narasi sesat pemujaan dari orang yang ingin menempel dan mengharapkan belas kasih dari penguasa untuk tujuan pribadi. Seperti benalu dalam demokrasi, para pembela akan terus menempel dan membela penguasa dengan berbagai macam cara. Bahkan Roy Suryo menyebut pengacara Farhad Abbas benar-benar termul. Banyak kejadian Anda perlu makanya keyakinan belajar bahwa hukum mulai lagi ya. seluruh rakyat Indonesia, belajar hukum mulai lagi rakyat kecil, rakyat besar, mulai pengacara, sampai mantan pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Nggak termul banget ini. Dari dulu memang sifat kebenciannya permusuhan Pak Jokowi, kemudian gambar stupa dan lain sebagainya. Lah ini juga ngaco ini, gambar stupanya punya siapa? Oke, ya, apa? Tahu nggak kamu? Ya, Gambar stupanya siapa yang gambar? Sebentar. Ini orang ngaco ini, orang ngaco kayak gini udah. Pernah dihukum pasal. Terus-terusan ini sebar hoax ini. Nggak akan ada dokter Viva dan respon itu nggak ada. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak gini bohong ini. Nggak akan ada. Bentar. Nggak akan ada restoratif justice di antara kita. Saya tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, kalau saya nggak mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang nggak hadir. Mereka menunjukkan ini rasa ketakutan mereka Dokter Respon, Dokter Tifa nggak ada di sini diserang. Serang saya juga. Material ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. Jika sudah tidak ada lagi kacau. jalan, mungkin mereka akan cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara ini. Dukun lagi nih, stresnya, gitu. Pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena melalui Mahkamah Konstitusi yang diprediksi akan gagal dan kalah. Oke, kita balik. Dan mereka dalam waktu dekat ini tidak menyadari bahwa P19 itu akan membuat mereka semakin ketakutan. Bagi saya itu adalah
aba-aba atau tanda P19 agar kok polisi ketakutan dulu. Aduh. melengkapi, Ini orang nggak memperkuat, ngerti hukum ini. kemudian menahan mereka Alah, agar P19 kok ditahan? jaksa meyakinkan Belajar hukumnya untuk dari dilimpahkan mana kembali ini? lagi. Ini loh. Bisa, untuk P19 dilimpahkan itu ke- dikembalikan. Iya. Oke, sebentar deh. Saya kejaksaan. mau Ini tanya orang Anda. hukum nggak ngerti hukum ini belajar hukum. Saya mau tanya Anda, Bang Farhad, enggak sebentar. Anda menyebut P19 itu Pak Jokowi. dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian. Iya, oke. Itu loh. Benar, tapi kan Lah, iya. wewenang polisi Lah, untuk iya. menahan saudara bisa. Lah ya nggak doh ini Gini, konyol ini. jangan Anda belajar katakan hukumnya di P19 mana satu kebahagiaan, suatu pesta pora seolah-olah Anda tidak bersalah. Siapa yang pesta pora? Banyak kejadian Anda perlu makanya keyakinan belajar bahwa hukum mulai lagi saat ya. ini seluruh rakyat Indonesia, Nak, belajar hukum mulai lagi ya, rakyat Nak. kecil, rakyat besar, mulai pengacara, Aduh. sampai mantan pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Aduh, ngatar mul banget ini. Selanjutnya Roy Suryo juga mempermalukan dan membungkam pengacara receh Rasman Nasution yang berita acara sumpahnya dicabut oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat karena masalah kode etik. Tentu saja pernyataan itu membuat Rasman naik pitam dan mencoba berkelit untuk membela diri. Namun yang terjadi, hal itu malah membuat Rasman semakin ditertawakan oleh narasumber dan penonton yang hadir di studio. Sekarang yang menguji ijazah itu kalau Solo. saya mengatakan Mas Roy, Kenapa nggak berani datang ke Mas Solo? Roy. Tanyakan ke Jokowi. dia Kenapa nggak berani datang ke Solo? Tidak ada perintah hakim memanggil dia. Ada gimana sih? Mana sih? Ijazahnya dihadirkan. Ya, tunggu dulu Mas Ada Roy. gimana? Kalau hakim ini kuasa memerintahkan hukum nggak ngerti kepada hukum ya kayak gini. Gimana sih? Ini gimana Mas, sih? Katanya saya ahli susah. hukum. Sebaiknya yang jawab ini Bang Revi. Iya makanya katanya Mas, ahli ini hukum. udah ngawur saya lihat. Ahli hukum yang sedang Jadi begini. pegang syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya Mas. Berita acara Mas sumpahnya Roy. ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah Masih orang dicabut. yang Masih kalau kalah dicabut. berdebat menyerang Masih pribadi dicabut, orang lain. Jadi Mas Roy, Itulah. Mas Roy. Udahlah, Anda nggak Kalau punya legal saya mau standing. ngomong Mas Roy. Anda nggak punya legal Mas standing Roy. untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya Dengarin masih dulu. nggak? Legal standing hukumnya Ya, masih punya nggak? dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, iya ini nggak ada. Emang kita sidang di pengadilan ya? Halo Mas, ini kan bukan Mas, sidang saya di mau pengadilan. tanya. Bukan Ini sidang sidang pengadilan. pengadilan. Bukan, tapi kan Nah, orang jadi yang saya nggak sudah- mau. yang sedang Saya dicabut nggak berita mau. acara sumpahnya ngapain Saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Oh, udah cukup karena kita paham hukum, kita tahu Anda nggak punya legal standing. Nah, saya harus luruskan, saya harus fair juga. Iya. Bas Iya. itu dibutuhkan ketika beracara Yes. di pengadilan. Ya. Rakyat bersuara bukan Tidak ada pengadilan. masalah. Jadi, nggak apa-apa. Pendampingan tapi kepolisian. orang yang Dengar dulu. katanya ahli hukum, Dengar dulu, basnya dengar dulu. dicabut, itu cacat nggak? Bos, Cacat pendapat dong. itu nggak ada masalah. dengar ya. Cacat dong. Bos, Iya. saya ini Cacat nih. berani pasang badan, Ya, terserah. berani melawan hakim. Terserah. Tidak seperti Anda pengecut. Ya, Saya terserah. melawan hakim. Terserah. Kalau hakim tidak jujur dan Terserah. tidak benar. Sana Anda lawan berani hakim sana. tidak? Terserah. Yang kedua, Berikutnya Roy Suryo juga membabat habis kedunguan yang disampaikan pembela Jokowi, relawan sok pintar David Payung, yang mencoba memotong dan menghentikan pembicaraannya, namun langsung dibayar lunas oleh Roy, yang menanyakan data dan legal standing dari David Payung saat mencoba membantah data dan argumentasi yang ia sampaikan. Karena tak punya data dan legal standing, David Payung diusir oleh Roy Suryo untuk turun dari panggung. Tentu saja hal tersebut membuat pembela Jokowi malu sampai ke ubun-ubun. Yang dianggap ini yang asli ya? Ya, Otentik. kata Bareskrim ini yang asli. Loh dari Ya. itu aja nggak asli, itu fotokopi itu. Kata Justru siapa itu. asli? Anda dengar nggak? Anda tahu nggak pada saat gelar perkara? Loh, publik udah disuguhin semua data itu. Itu kan Sudahlah, fotokopi. orang nggak bisa Yang asli nggak ngerti itu logika nih. ada di Oke, Polda. saya nggak akan terhadap kasus Mas Roy itu Polda aslinya ada itu di setelah Polda. ini. Iya. Iya, Di jadi Bareskrim nggak ngerti. itu hanya fotokopi, Bentar, bro. jangan potong dulu, ini orang nggak Jadi ngerti. nggak ada. Kameranya Ya, susah jangan banget. potong dulu, jangan Ini potong. Kamera susah menyesatkan soalnya. ya. Jangan potong dulu. jangan potong. Fotokopi itu kalau dari yang asli tetap dia harus dianggap bahwa itulah Inilah mirroring Bareskrim. itu Sorry, namanya. karena saya dipanggil Mas Mirroring. Eman. Iya, iya. Ini. Kameranya susah soalnya nggak. Anda punya data apa? Ya, data yang clear itu adalah data. Loh. Mana? Lah ini kan fotokopi. Omong nggak punya data. Tampilkan dong aslinya- datamu. gini. Ya tampilkan datamu Ijazah mana? asli itu ada Nggak bisa sekarang Anda di kalau Polda. cuma nolak-nolak Nah, gini nggak orang ini kan bisa. nggak punya Nggak legal bisa. standing. Nggak Kan bisa. ijazah nggak asli itu bisa. Anda nggak pernah. Dia nggak punya Nggak legal bisa. standing, dia Nggak bukan pernah lawyer. teliti. Ini bukan lawyer, bukan siapa-siapa. lawyer, apa? Nggak bisa, Anda nggak bisa. siapa gitu? Udah. Nggak ada kaitan soal lawyer apa Lo enggak. nggak bisa. Dia nggak punya legal standing apapun. Saya representasi masyarakat. Apa? Masyarakat Yang- siapa? Yang mendukung Siapa Pak Jokowi. masyarakat yang mendukung Oh, Anda? saya masyarakat Indonesia. Nggak ada.
Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Ini tidak ada opini Anda. Ini nggak ada legal Roy standing-nya Suryo ini dia. merusak Nggak ada legal bangsa standing-nya, ini Mas. dengan Kita opini keberatan yang nggak? nggak benar. Kita keberatan. Nggak ada. Data-data fotokopi Nggak ada. bukan asli. Berikan kesempatan Mas Roy untuk Ini jelasan dulu. fotokopi, ini bukan asli ya, bukan asli. Oke, ini turun fotokopi. dulu. Aslinya ada di Polda Metro Jaya. Turun dulu. Jadi itu nanti yang akan membuat Mas Roy diketukan palu sebagai orang yang bersalah. Turun dulu. Waktu aja nanti. Kadang-kadang yang sederhana aja jadi susah. Tidak sependapat dengan prinsip-prinsip hukum Pak Profesor tadi, karena saya menilai bahwa Pak Profesor masih banyak harus banyak baca lagi. Di Indonesia ini Pak Profesor ada yang namanya ajas oportunitas. Ajas oportunitas itu mengelabui hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Mengelabui? Ya, mengelabui dan membayang-bayangi dan menakut-nakuti proses hukum dan penegakan hukum. Pak Profesor, kenapa saya bilang ada ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu? Ada pasal-pasal yang dituangkan di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004, ya. Pasal 35C salah satunya, bahwa pejabat dan turunannya tidak bisa diperiksa dan dipidana oleh jaksa apabila berkaitan dengan kepentingan umum. Dan demi kepentingan umum itu juga harus dibaca oleh Pak Profesor yang sekarang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Jadi Pak Profesor jangan kebanyakan baca. Dari tadi saya lihat Pak Profesor ini referensinya nih Google. Bukan, saya bukan ada Google. Harusnya Pak Profesor tuh baca dari rumah, jangan bawa Ya, Google. betul. Google itu kadang-kadang ada salahnya loh Pak Profesor. Jadi gini maksud saya. Sombong amat. Terjadi momen menggelitik ketika pengacara naik meja, Firdaus Oyobo, kembali jadi lucu-lucuan di sebuah forum diskusi saat sedang membela Sylvester Matutina. Dengan gaya songong tapi kosong, Firdaus Oyobo meminta seorang profesor hukum untuk banyak belajar lagi, jangan hanya membaca lewat Google. Tentu saja pernyataan itu ditertawakan oleh narasumber yang geli melihat kekonyolan Firdaus. Bahkan rekannya sendiri pada forum diskusi ini, Fitra Romadoni, yang ikut membela Sylvester, juga menertawakan kedangkalan dari Firdaus Oyobo. Pak Profesor jangan mengacu pada literasi Google. Jadi harus Pak Profesor banyak baca, cari referensi-referensi sehingga Pak Profesor tidak menyesatkan proses hukum yang ada di Indonesia. Dan Indonesia ini menjadi tercerahkan karena advice hukum yang diberikan oleh Pak Profesor. Kalau Pak Profesor dikit-dikit baca Google, sepotong-potong lalu menjabarkan. Asas mengelabui, membayang-bayang hukum itu tidak ada. Asas demi kepentingan hukum dihentikan, demi kepentingan umum dihentikan. Itu yang benar. Masalahnya sekarang ini ajas kepentingan umum buat siapa? Ajas oportunitas, ajas kekuasaan semu itu sedang berjalan sehari ini. Nah itulah yang sedang dibahas oleh kita. Setiap perkara hukum, baik pidana maupun perdata yang berkaitan langsung dengan pejabat publik, apalagi setingkat presiden dan presiden, itu tidak bisa tembus Pak Profesor. Tidak ada yang tembus. Kalau ada presiden atau presiden yang sudah dihukum, itu bisa menjadi jurisprudensi. Tapi dari mulai negara Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada dan belum pernah terjadi presiden dan wakil presiden dihukum. Itu kenapa? Karena ada ajas oportunitas tadi Pak Profesor. Ini bahas jadi, apa? Asas demi kepentingan. Pada momen ini, pengacara naik meja Firdaus Oyobo hanya jadi tertawaan narasumber dan host acara karena bicara tak tentu arah alias tidak nyambung, seolah-olah mengerti dengan persoalan hukum biar terlihat keren. Namun yang terjadi, Firdaus hanya omong kosong alias zong. Asas demi kepentingan umum itu dihentikan. Makanya Pak Profesor harus banyak belajar, jangan banyak baca Google, belajar. Jadi maksud saya gini loh Pak Profesor, jangan menggiring opini itu Saya seakan-akan tahan-tahan ya, saya tahan-tahan tidak komentar, tetapi ini bisa bahaya buat masyarakat. Pak Jaksa Agung itu sedang bekerja sekarang Pak Profesor, dan mereka bekerja itu penuh analisa. Analisa 9,1 tadi gitu. Perlu analisa, gak bisa sembarang seperti bapak-bapak yang maunya nangkap. Kan ada pasal 193 saya bilang. Pasal 193 ya, pasal 193 KUHP itu jaksa bisa menyampingkan proses atau hakim bisa menyampingkan proses penahanan daripada jaksa atau hakim? Hakim bisa menyampingkan proses penahanan jaksa dan hakim artinya. Bisa jaksa atau hakim? Jaksa dan hakim. Hakim atau jaksa? Karena jangan jaksa. Yang melaksanakan jaksa kan gitu. Hakim atau jaksa? Hakim dan jaksa. Oh jaksa juga? Iya jaksa juga. Oh iya. Atau hakim? Jangan hakim? Jaksa dan hakim. Jadi maksud saya begini Pak Profesor, ya ada pasal 193 yang harus dipatuhi juga. Kenapa? Walaupun orang itu sudah dituntut pidana, tapi kalau kurang yakin, ya nggak bisa dong ditangkap, ditahan. Gimana Bang Khosrudin? Kenapa legal standing yang melaporin siapa? Pak Yusuf Kala tidak melaporkan. Oke, kita kasih. Kan ponakannya. Namun dengan santainya, Profesor Hukum ini bisa membungkam mulut besar sang bos uranium agar tidak asal bunyi saat membela Sylvester dengan otak kosong,
bagai kantong kosong yang nyaring bunyinya. Seperti itulah cerminan dari pengacara naik meja, Firdaus Oyobo. Pertama, bahwa tadi pengusaha uranium yang terhormat itu soal asas oportunitas. Asas oportunitas itu sependek pengetahuan saya, menurut KUHAP, adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Produknya deponering kalau itu. Bisa mewujudkan deponering. Jadi itu penuntutan bisa dihentikan. Itulah asas oportunitas. Tidak ada asas mengelabui gitu. Terus yang kedua, soal legal standing. Bahwa dalam konteks ini tidak lagi bicara legal standing, tapi kita bicara bahwa ini ada satu putusan yang sudah inkrah, maka ya kemudian harus dieksekusi. Deponering udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Profesor? Deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas ya. Menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas oportunitas itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau Jaksa Agung namanya deponering. Itu apa sih? Legal standing apa? Lu baca aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Legal standing. Loh, sekarang saya tanya sama Ahmad Kodsuri dan Pak Profesor. Anda minta, Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Sementara Pak Yusuf Kalla nggak minta. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks Enggak, yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Putusan itu harus Yusuf Kalla. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodohnya pindah surat kuasa pada Yusuf Kalla. Selanjutnya terjadi perdebatan sengit antara Ahmad Kozinudin dengan pengacara naik meja, Firdaus Oyobo, yang mempertanyakan legal standing orang-orang yang mempermasalahkan status hukum Sylvester. Saking bersemangatnya membela Sylvester dalam perdebatan ini, Firdaus bahkan merusak meja debatnya sendiri, yang langsung disambut gelak tawa dari narasumber dan host acara saat menyaksikan peristiwa itu. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasa. Surat kuasa. Surat kuasanya aja nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara gimana? Kami hadir di legal standingnya mana bos? Surat kuasa. Anda minta surat kuasa sampai sekarang baru teriak. Tadi ya Gimana? soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh. Yusuf Kalla aja nggak pernah kamu gimana? Oke. Nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Bang Kozinudin ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah diputusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Daluarsa itu ada dua. Daluarsa penuntutan, daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan tadi sudah dirujuk pasal 78. Sudah jelas 12 tahun ditambah sepertiga. Sudah jelas. Jadi khawatirnya Sylvester itu hilang 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Oke, Bang Parji gimana tanggapannya? Apa? Tolong, lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, 1, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah. Terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa
yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden, ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Termul Jambul sekaligus Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, dipermalukan sampai ke ubun-ubun, hingga dibuat mati gaya oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar saat sedang memberikan bukti album alumni Gajah Mada dalam persoalan ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan di momen ini, Dr. Tifa mensekak balik Ade Darmawan dan para termul lainnya untuk belajar berhitung, karena para termul pernah sekolah toh, yang membuat Ade Darmawan dan para termul benar-benar malu sampai tak berkutik. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong, lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, 1, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya.